Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MAN 2 Pamekasan, seluruh para wakil kepala madrasah, seluruh staf pengajar di MAN 2 Pamekasan yang sempat mengikuti acara ini, dan sekaligus juga semua peserta Matsama, santri baru MAN 2 Pamekasan yang sangat saya cinta sayangi. Kita bersyukur kepada Allah, kita pada kesempatan ini masih Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk kita senantiasa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita ini selalu terabadikan bersama dengan nikmat-nikmat yang lain yang belum Allah turunkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawatullah salamuhu malah senantiasa kita panjatkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang sempurna bagi kita umat Islam untuk melaksanakan aktivitas peribadahan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita melaksanakan tugas-tugas belajar dalam kehidupan ini, dalam rangka menciptakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sesuai dengan harapan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai pula dengan harapan kehidupan masyarakat kita, yang dalam kehidupan masyarakat kita tentunya harus kita lakukan sesuai dengan akhlak dan tata krama yang ada di masyarakat sekitar kita. Para peserta yang saya cinta sayangi, sebelum saya masuk pada tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, sebelumnya perlu kami perkenalkan, saya Arif Rifai, salah satu pengajar di MAN 2 Pamekasan, yang pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah dan tata krama, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di madrasah kita ini. Para peserta yang kami cinta sayangi, tentu kita sudah mafhum bersama, kita sudah maklumi bahwa kehidupan ini tertata rapi, tertata begitu apik, itu karena adanya tuntunan dalam agama kita. Apabila kita berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama kita, maka tentu itu akan melahirkan satu kegiatan, satu kondisi, satu keadaan yang baik, kondisi keadaan yang sejuk dan menyejukkan semuanya, kondisi dan kegiatan yang betul-betul menjadi harapan semua orang. Namun apabila dalam kehidupan kita sudah keluar dari tuntunan yang diberikan dalam agama kita, maka tentu akan muncul permasalahan-permasalahan yang tidak kita kehendaki bersama.
Maka dari itu panduan-panduan dalam agama Islam, panduan-panduan dalam agama kita yang menjadi dasar daripada kehidupan kita harus betul-betul kita pahami bersama. Dan panduan itu adalah Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya, dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para peserta sekalian, kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah akhlak. Kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah tata krama. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, diutus ke alam dunia ini pun juga untuk menyempurnakan akhlak yang tinggi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu, kemuliaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita harus kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan cara seperti itu, maka diharapkan kita akan dapat melakukan aktivitas kehidupan ini tentunya dalam keadaan yang terbaik yang dapat kita lakukan dan terbaik yang dapat kita rasakan. Nikmat bukan hanya untuk diri kita, namun kebaikan dapat kita sebarkan untuk sesama. Itu semata-mata dapat dilakukan dengan akhlak yang baik. Dalam kehidupan ini, secara garis besar, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan akhlak itu dalam 3. Pertama, kita harus berakhlak, melakukan kebaikan-kebaikan, tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang baik, akhlakul karimah. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama dan diri kita. Jadi akhlak kepada manusia, kepada sesama, termasuk pada diri kita sendiri. Dan jalur ketiga, kita harus berakhlak kepada lingkungan kita, alam di sekitar kita, alam di mana tempat kita tinggal dan berada. Dan itu semua memerlukan pengetahuan cara-cara terbaik dalam berakhlak. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, pertama, akhlak kepada Allah. Dalam kehidupan ini, kita hidup di alam dunia ini sebenarnya bukan permintaan kita. Kita hidup di alam dunia ini bukan kemauan kita, tapi ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas kita dari Allah untuk kita dilahirkan ke alam dunia ini, dan untuk kita berada di dunia untuk mengelola dunia ini, dan untuk kita melaksanakan tugas utama kita sebagai hamba, yakni beribadah. Tidak ada tujuan penciptaan yang paling utama daripada penciptaan kita manusia ini selain tugas penciptaan sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas pengabdian kita kepada Allah tidak mungkin untuk dapat kita laksanakan, kita lakukan kalau tanpa adanya pengetahuan
kalau tanpa adanya ilmu. Maka dari itu, tugas pengabdian kita harus berbareng, berjalan bersama, berjalan selangkah, secara bersama-sama, melangkah bersama-sama dengan kewajiban mencari ilmu. Nah, beribadah kepada Allah kalau tanpa ilmu pengetahuan tentu akan masuk kepada jalur yang sesat. Karena orang untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, untuk melaksanakan akhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Allah, harus tahu ilmunya, harus tahu caranya. Ada perintah-perintah, ada tuntunan dalam Islam yang harus kita lakukan kepada Allah melalui kewajiban-kewajiban sehari semalam kita. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah antara lain seperti yang telah terbebankan kepada kita setelah yang sudah kita lakukan, yakni seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita, dalam rangka memenuhi tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah. Bukan kebutuhan Allah, tapi merupakan kebutuhan kita. Kita sholat, kita melaksanakan sholat, kita puasa, itu bagian daripada yang terpenting, yakni dalam rangka berakhlak kepada Allah. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka berarti kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban akhlak kita kepada Allah. Kebalikannya, ketika kita mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka itu berarti kita sudah durhaka kepada Allah. Maka dari itu, setiap kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari itu wajib kita lakukan dalam rangka berakhlak kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat kita saat ini, kita bisa mengikuti kehidupan acara-acara seperti ini. Di saat pandemi seperti sekarang, banyak Allah berikan cobaan, banyak Allah berikan nasihat-nasihat kehidupan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang lain. Itu pelajaran buat kita. Adakah kita masih mau bersyukur pada Allah? Atau jangan-jangan kita terus terjerembab kepada kekufuran kepada Allah? Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa terjadi di lingkungan kita, terjadi pada orang lain, terus kita baca, kita pelajari, ternyata Allah menganugerahkan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bisa melihat peristiwa itu sebagai pelajaran ke kita, bahwa kita masih oleh Allah masih dipelihara, diberikan kesempatan untuk terus beribadah, terus bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, untuk memperbaiki pengabdian kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu harus kita lakukan dalam rangka perbaikan akhlak kita kepada Zat yang menciptakan dan yang memelihara kita. Maka dari itu, akhlak kepada Allah harus senantiasa kita lakukan dan kita tingkatkan dalam rangka mensyukuri, sekaligus juga dalam rangka meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Itu yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, kita tidak bisa terlepas juga daripada akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama, kita hidup secara sosial, kita hidup bersama orang lain, baik di rumah, hidup bersama orang tua kita, bersama adik-adik kita, bersama saudara-saudara kita, famili kita, di luar rumah, di masyarakat kita, hidup bersama teman-teman kita, bersama tetangga-tetangga kita, di sekolah
kita hidup dengan teman-teman kita yang baru kita kenal seperti saat ini, dan setelah kita nanti sudah aktif di kelas, kita hidup bersama dengan guru-guru kita, baik guru-guru yang selama ini menyampaikan ilmu, mengajar kepada kita, maupun guru-guru yang akan menyampaikan ilmu, mengajar kepada kita nantinya. Semua itu tidak mungkin berjalan dengan baik apabila tata krama akhlak kita tidak terpenuhi kepada derajat akhlak yang baik. Kita enak, kita merasa nyaman bersama mereka, hidup bersama tetangga, hidup bersama keluarga di rumah. Kenyamanan itu terasa dengan indah apabila akhlak kita menampilkan akhlak yang baik kepada mereka. Ketika akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita menunjukkan perbuatan dan tingkah laku yang baik kepada mereka, maka akan melahirkan tingkah laku, perbuatan yang baik dari mereka kepada kita. Nah, tingkah laku, perbuatan yang baik dari mereka kepada kita itu sebenarnya merupakan buah, merupakan akibat dari perbuatan yang kita lakukan kepada mereka. Sehingga semakin baik perbuatan kita kepada mereka, semakin baik perbuatan kita kepada orang lain, semakin baik perbuatan kita kepada teman-teman kita di sekitar kita, maka tentu kita akan merasakan kebaikan-kebaikan yang semakin banyak pula dari teman-teman kita. Akan melahirkan perbuatan-perbuatan pelayanan-pelayanan terbaik dari mereka kepada kita. Kebalikannya, kalau yang kita lakukan kepada lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang kurang sopan, tentu akan melahirkan perbuatan atau akibat yang juga tidak menyenangkan kepada kita. Sehingga kita pada akhirnya merasa tidak nyaman berada di lingkungan itu. Padahal ketidaknyamanan lingkungan itu bisa jadi sebenarnya karena berawal dari ketidakbaikan perbuatan kita kepada mereka. Kalau perbuatan kita kepada mereka adalah perbuatan terbaik, maka lingkungan di sekitar kita akan melahirkan pelayanan yang baik kepada kita. Dan itu menjadi sebuah kenyamanan di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Jadi akhlak kepada sesama. Yang ketiga adalah akhlak perbuatan baik kepada lingkungan alam sekitar kita. Ingat bahwa kita manusia ini hidup oleh Allah, diperintahkan untuk menjadi khalifah fil ard, pengelola dalam kehidupan dunia ini. Bukan hanya mengelola kehidupan manusia semata-mata, tapi juga mengelola lingkungan alam sekitar kita. Kita hidup dengan burung-burung yang berterbangan. Kita hidup dengan tumbuh-tumbuhan yang mensuplai oksigen kehidupan kita. Kita hidup dengan bangunan-bangunan di alam. Semakin kita memperindah pergaulan dengan mereka, mempercantik, memperbaiki kualitas kehidupan kita bersama mereka, tentu akan melahirkan kebaikan-kebaikan dari mereka kepada kita. Maka dari itu, kita tidak diperkenankan, dilarang bahkan dalam agama untuk mengganggu alam sekitar kita, merusak dengan tanpa hak, merusak, menghancurkan, apalagi sampai membunuh tanpa hak kepada mereka. Itu merupakan bagian daripada larangan agama. Kita harus melayani mereka. Kita harus hidup dengan cara terbaik dengan mereka. Dengan hewan sekalipun, apalagi kalau hewan yang memang sengaja kita pelihara. Dengan hewan yang tidak kita pelihara sekalipun, kita tetap harus bertingkah laku yang baik, tidak semena-mena.
Kadang-kadang kita lagi berjalan, kadang-kadang bertemu dengan salah satu hewan. Taruhlah umpamanya semut atau burung naun jauh di sana yang sedang minum di kolam air yang sedikit. Tidak serta-merta kita ambil batu terus kita lempar ke burung tersebut. Tidak, tapi kita biarkan, sengaja membiarkan, diam untuk memberikan keterangan kepada burung yang sedang minum tersebut sampai mereka melepaskan dahaganya. Baru kita lewat. Itu akhlak. Itu perbuatan baik yang tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita lewat, kita berjalan, ada tumbuhan agak rindang. Kita tidak semerta-merta semena-mena langsung mengambil ranting lantas kita patahkan hanya sekedar karena katanya mengganggu ketika kita lewat. Tidak seperti itu. Kita tidak punya hak. Bahkan kita harus merawat setiap tumbuh-tumbuhan. Kalau lagi musim kemarau, kita bisa membantunya dengan air, menyirami pohon-pohon tersebut dengan air-air yang barangkali sudah tidak kita gunakan lagi. Dan itu kita berbagi kebaikan bersama alam. Ketika kita berbagi kebaikan bersama alam di sekitar kita, maka tentu alam sekitar kita juga akan melakukan yang sama, akan menebarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Kebalikannya, kalau manusia sudah tidak menebarkan kebaikan kepada mereka, maka tunggulah akan muncul istilah alam lagi tidak bersahabat dengan kita. Itu merupakan bagian daripada akhlak kita kepada alam, yang merupakan bagian yang ketiga, akhlak kepada alam raya. Nah, di Mandua Pamekasan, anak-anakku sekalian, itu terus digalakkan sekaligus bukan hanya sekedar diwacanakan dalam sebuah pengetahuan semata-mata, namun terus dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tata krama nanti di Mandua Pamekasan ini yang harus kalian lakukan dan harus kalian ikuti. Prosedur-prosedur berada di Mandua Pamekasan. Ingat, anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah menjadi santri Mandua Pamekasan. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu kalian masih siswa di SMP atau MTS negeri swasta dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, baik yang dari kota maupun dari luar kota, baik yang di lingkungan pesantren maupun yang tidak di lingkungan pesantren. Tapi begitu sekarang kalian sudah masuk di Mandua, maka kalian sudah menjadi santri Mandua Pamekasan. Artinya apa? Apapun kebiasaan-kebiasaan kalian dari sekolah asal atau di lingkungan rumah kalian masing-masing, kebaikan-kebaikan yang ada di sana silahkan kalian lanjutkan, karena itulah yang kami harapkan di Mandua Pamekasan. Namun kegiatan-kegiatan kalian atau kebiasaan-kebiasaan kalian yang tidak sesuai dengan norma-norma yang tiga tadi, yang kalian bawa dari sekolah masing-masing atau dari lingkungan kalian masing-masing dalam keluarga, yang tidak baik, jangan sekali-kali kalian bawa ke Mandua Pamekasan. Karena kalian masuk dan diterima menjadi santri Mandua Pamekasan, itulah sebuah pilihan, karena kalian anggap lembaga ini adalah lembaga yang baik. Ketika kalian masuk dengan anggapan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang baik, maka kebaikan itu dibentuk oleh kakak-kakak kelas kalian yang telah meninggalkan kebaikan-kebaikan di lembaga ini. Maka dari itu, tugas kita bersama adalah melestarikan kebaikan itu agar terus meningkat menjadi sebuah prestasi kebaikan yang lebih global lagi, lebih menyeluruh, lebih bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Bukan malah merusak kebaikan yang ada. Kalian masuk ke sini, kalian hancurkan kebaikan itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu, sekali lagi, kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita dari awal silahkan bawa kita kembangkan di sini, dan sebaliknya hal-hal yang tidak baik dari lingkungan kalian jangan pernah diterapkan di Mandua Pamekasan. Tata krama mulai kalian masuk nanti di Mandua ini, kalian datang ke
kesini ingat, sebelum berangkat kalian wajib bertemu orang tua, yang kumpul dengan orang tua, bertemu orang tua untuk minta izin, minta restu, pamit, salaman, sebagus, cium tangan orang tua atau orang-orang yang bertanggung jawab pada kalian di rumah waktu ketika kalian berangkat. Berangkat pamit dengan cara yang baik. Nyampe di sekolah kalian akan tersambut dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang senantiasa terus mengalun di Mandu Pamekasan setiap pagi. Nyampe di madrasah kalian wajib nanti bertegur sapa dengan salam, dengan assalamualaikum kepada guru-guru yang akan menyambut kalian di pintu masuk. Dan kalian wajib untuk berjabat tangan dengan guru sejenis. Kalian yang putra nanti berjabat tangan dengan guru yang menyambut kalian di pintu masuk, dengan bapak-bapak guru, dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Yang kalian yang putri juga akan menyambut kalian, disambut dengan salam juga, dan kalian juga berjabat tangan dengan para ustadzah yang menyambut kalian di sana. Nah, di sana kalian juga sudah ada tata krama. Jabat tangan dengan dua tangan, jangan satu tangan kalau kepada guru dan orang tua, jangan. Dengan dua tangan, itu pun cium tangan. Cium tangan guru dan orang tua di rumah, bukan menempelkan tangan ke dahi kalian, bukan menempelkan tangan orang tua ke pipi kalian, bukan. Tapi cium tangan, karena itu pertanda untuk ketakziman kita kepada orang tua dan guru. Setelah itu masuk ke kelas dalam keadaan rapi. Baju yang kalian biasa di luar itu, tata krama di Mandu Pamekasan tidak lagi seperti itu. Ketika berada di Mandu Pamekasan, wajib baju untuk putra ditaruh di dalam, kecuali yang baju warna hijau, lengan panjang warna hijau, itu yang di luar. Kalau yang pramuka dan putih abu-abu tetap wajib di dalam, dengan sabuk yang sudah nanti disiapkan di Mandu Pamekasan. Masuk dengan rapi, kalian ke kelas silakan taruh tasnya, dan kalian punya kebebasan. Silakan waktu kalian masih ada sampai bel masuk, sampai nanti pada akhirnya ketika bel masuk, tata krama berikutnya kalian masuk di kelas, sudah wajib di kelas, dan akan melakukan doa bersama ketika dalam kelas. Doa bersama nanti insya Allah akan dipandu. Setelah dipandu doa bersama dari ruang operator, kalian akan memiliki kebiasaan yang kedua berikutnya adalah pembiasaan membaca Al-Quran setiap pagi. Tata krama kedua, membiasakan diri baca Quran setiap pagi. Maka dari itu, di awal sudah saya sampaikan, kalian wajib punya wudhu dari rumah. Berangkat semua santri, 1000 santri Mandu Pamekasan wajib punya wudhu berangkat dari rumah. Baik itu berhalangan bagi yang putri atau yang tidak berhalangan, wajib punya wudhu. Karena yang berhalangan pun punya wudhu, itu menjadi benteng bagi kalian. Ketika di sekolah yang tidak berhalangan, langsung nanti setelah doa bersama akan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, suci Al-Quran secara masing-masing di kelas. Jam tersebut menjadi jam baca Quran. 1000 santri bersama ratusan para ustadz ustadzah dan semua sivitas akademika di Mandu Pamekasan akan bersama-sama baca Al-Quran. Menit itu, pagi itu menjadi waktu Al-Quran. Setelah itu baru selesai sekitar 5-10 menit, baru dilanjutkan dengan pelajaran masing-masing oleh para ustadz ustadzah di kelas. Sampai pada akhirnya pergantian jam, tetap kalian di kelas. Ketika mau izin keluar kelas, tetap harus minta izin kepada guru yang bersangkutan di kelas. Dengan tata krama berikutnya nanti menyambut guru masuk dan lain sebagainya, nanti insyaallah akan disampaikan oleh kakak-kakak OSIM bagaimana cara tata krama di kelas ketika harus menyambut kedatangan guru dan lain sebagainya. Dan sampai pada akhirnya di akhir acara, di akhir pembelajaran nanti di istirahat, ada jam istirahat. Untuk istirahat kedua akan kita pandu untuk melaksanakan sholat berjamaah zuhur bersama-sama. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena lembaga kita Mandu Pamekasan
memiliki masjid yang megah dan luas yang bisa menampung insya Allah sampai 700 jemaah untuk sholat bersaf dengan rapi, dan itu kita manfaatkan insya Allah sebagai tempat sholat kita, pusat pembinaan keagamaan di Mandua Mekasan. Kita sholat berjemaah di sana untuk zuhurnya, dan setelah sisa waktu dari sholat itu kita bisa manfaatkan untuk makan siang secara mandiri, dan setelah itu melanjutkan pembelajaran di kelas. Di akhir pelajaran, di akhir jam pelajaran nanti, baru tata krama terakhir, yakni kita tutup bersama-sama dengan pembacaan selawat Nabi. Nah, jadi menit akhir dari pelajaran, dari jam pelajaran di Mandua Pamekasan menjadi menit-menit selawat bersama. Gema selawat dari 1000 santri nanti akan menggema di menit-menit tersebut untuk sebagai pertanda berakhirnya pelajaran, sekaligus juga menjadi harapan dan doa. Mudah-mudahan pelajaran yang didapat selama 1 hari tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baru setelah selawat bersama ditutup dengan doa penutup, doa bersama-sama yang akan juga dipandu sebagai doa penutup pelajaran. Dan setelah itu berakhirlah kegiatan pembelajaran resmi. Tinggal kita pulang, lagi-lagi kita berjabat tangan dengan guru-guru di masing-masing kelas sesuai dengan kelas masing-masing dan sesuai dengan jenis. Kalau guru mengajar putra waktu itu, maka hanya putra yang berjabat tangan secara langsung, yang lain putri untuk putri memberikan tanda penghormatan. Begitu pula sebaliknya. Demikian tata krama di akhir, sampai pada akhirnya kembali ke rumah masing-masing secara bagus, secara baik di perjalanan. Dan lagi-lagi sampai di rumah tetap harus mencari kedua orang tua yang belum dengan orang tua untuk lagi-lagi kembali berjabat tangan kepada orang tua sebagai tanda bahwa kita sudah selesai melaksanakan tugas dan amanah dari orang tua dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bermanfaat, dan mudah-mudahan materi ini dapat menjadi sebuah pencerahan kita di Mandua Pamekasan, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan kali ini mengandung manfaat yang besar, dan setiap kesalahan yang ada saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.